dan menghancurkan semua umat manusia selain pengikutnya. Hey guys, welcome back in my mirror. Bicara tentang satanik, orang-orang pasti langsung mengarah ke organisasi rahasia terbesar di dunia, yaitu Illuminati. Illuminati dipercaya oleh banyak orang merupakan sekte pemuja setan, di mana mereka menganggap Dajjal adalah Tuhannya, yang di suatu saat nanti di akhir zaman dia akan turun ke bumi untuk mengambil alih dunia dan menghancurkan semua umat manusia selain pengikutnya. Namun sebelum Dajjal itu datang, saat sekarang ini anggota-anggotanya lah yang mulai mengumpulkan anggota di seluruh dunia. Ini organisasi rahasia tapi udah terkenal di dunia ya. Dalam Illuminati sendiri, ada kelompok yang bernama Freemasonry dengan simbolnya All Seeing Eyes, di mana satu mata melihat semua kejadian di dunia. Dan itu juga merupakan visi misi Freemasonry di dunia. Tapi meskipun Freemasonry dan Illuminati saat ini banyak ditemukan di barat, khususnya artis-artis Hollywood di Amerika, di luar negeri lah pokoknya. Tapi ternyata dalam sejarahnya, Illuminati atau Freemasonry pernah masuk ke Indonesia. Gerakan ini pertama kali masuk ke Indonesia pada masa Hindia Belanda di abad ke-18. Pada tahun 1762, Jacobus Cornelius Matthias Radermascher mendirikan loji pertama di Batavia, Asia. Loji itu sejenis kayak kantor kecil gitu. Ia juga merupakan putra dari Grand Master pertama Freemasonry yang ada di Belanda. Jadi dia keturunan penjajah gitu guys. Hingga pada tahun 1922, sudah berdiri 20 loji di Indonesia. 14-nya ada di Jawa, 3 di Sumatera, dan 3 lagi di Makassar. Menurut sejarawan Belanda, Dr. T.H. Stevens, dalam bukunya Tarekat Mason Bebas, mengatakan beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang merupakan anggota dari Freemasonry. Salah satunya adalah Paku Alam ke-8, Sultan Hamengkubuwono ke-8, Cokro Adikusumo, Raden Saleh, dan sebagian besar para anggota pengurus Budi Utomo. Pada zaman Belanda dulu, organisasi ini adalah organisasi legal yang diakui oleh orang-orang yang tinggi dulunya di saat masa penjajahan itu. Tapi setelah Presiden Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia, dia mengeluarkan Kepres nomor 264 tahun 1962 yang melarang keras adanya organisasi-organisasi semacam itu. Ia pun membubarkan semua gerakan itu setelah keluarnya surat tersebut. Meskipun Presiden Soekarno dengan keras menegaskan bahwa organisasi ini tidak boleh ada, tapi sampai sekarang masih ada sisa-sisa sejarah dari gerakan Freemasonry di Indonesia dulu. Dan hari ini guys, kita akan membahas beberapa tempat-tempat yang menyimpan simbol satanik di Jakarta. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look it. Tempat pertama adalah Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti diresmikan pada tanggal 9 Juli tahun 1977. Nah, sebelum menjadi Museum Taman Prasasti, dulunya tempat ini adalah pekuburan. Di sini nuansa khas kolonial zaman-zaman Belanda itu masih bisa kita lihat karena belum banyak yang berubah dari Taman Prasasti ini dari yang dulu. Jadi kita bicara tentang pemakamannya yang ada di museum tersebut. Nah, area pemakaman ini adalah area pemakaman yang diisi oleh orang-orang Belanda yang dulu menjajah Indonesia. Nah, kalau kita berkunjung ke pemakaman ini, di pintu gerbang masuknya aja kita udah melihat simbol tangan yang memegang palu. Dan di dalam Masonik, simbol ini menandakan wewenang dari seorang Grand Master Masonik. Jadi ketika di gerbangnya udah dipasang gambar genggaman tangan dengan palu ini, bisa disimpulkan bahwa tempat ini dulunya dimiliki oleh Grand Master Freemason. Nah, sebelum sampai di gerbang itu, kita juga bisa melihat simbol All Seeing Eyes di sebuah batu, di mana gambar itu berbentuk kompas yang dikasih jangkar lingkaran gitu, dan bersanding dengan simbol All Seeing Eyes. Dan sebuah nisan besar atas nama J. Kohler, terdapat simbol heksagram di dua sisi batu nisannya. Selain itu juga ada simbol Ouroboros, yang merupakan gambar simbol ular atau naga yang tengah memakan ekornya sendiri, di mana itu dipercaya memiliki arti lingkaran keabadian. Selain batu nisan milik J. Kohler, ada juga nisan lainnya dengan gambar tengkorak dan tulang yang disilang, seperti simbol Secret Society, Skull and Bones. Dan ada yang berpendapat bahwa orang yang dimakamkan di nisan itu adalah orang penting di kelompok Freemason yang berada di level atas. Jadi level tertinggi kayak ketua gitu, itu kuburannya. Lokasi selanjutnya adalah Bundaran HI. Bundaran Hotel Indonesia atau yang disebut sebagai Bundaran HI berada di Jalan NH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat.
Bundaran ini dibangun pada tahun 1962. Nah, bundaran yang di tengahnya ada air mancur besar ini sejak dulu sering dikait-kaitkan dengan satanik di Indonesia. Simbol itu memang nggak terlihat kalau kalian nyari di sekitar putaran Bundaran HI itu, kalian nggak akan lihat simbol apapun di sana. Tapi, ketika kalian melihat Bundaran HI dari Google Maps, jadi dari view-nya dari atas gitu, kalian akan melihat bahwa Bundaran HI ini membentuk mata satu yang ada di gerakan Illuminati atau Freemason. Disebut juga sebagai mata Horus. Dan kalau kalian perhatikan dengan lebih seksama, jalan aspal yang ada di sekitar Bundaran HI itu benar-benar membentuk mata Horus. Jadi nggak cuma mata satu, tapi juga ada lekukan di bawah matanya itu benaran ada di jalan Bundaran HI. Gimana menurut kalian? Apakah itu cuma cocok logi, kebetulan disama-samakan, atau memang Bundaran HI ini dibangun ketika pada masa Freemason masuk Indonesia? Komen di bawah. Next adalah gedung Kimia Farma. Gedung Kimia Farma dulunya bernama De Sterren Het Oosten yang merupakan bangunan bintang timur dan berdiri pada tahun 1848. Nah, pada masa Hindia Belanda, gedung ini dulunya berada di jalan Vrijmetselaarsweg atau jalan Freemason. Pada zaman dulu, gedung ini sering digunakan oleh kaum Freemason untuk melakukan ritual-ritual gelap mereka. Dan tak hanya orang Belanda, orang-orang tokoh asli Indonesia diketahui juga menjadi bagian dari gerakan tersebut dan juga melakukan ritual di tempat tersebut. Menurut rumornya, gedung ini dulu digunakan untuk ritual pemujaan setan. Tapi sebelum Perang Dunia berakhir, pada tahun 1940-an, gedung ini dibeli oleh sebuah perusahaan farmasi yang bernama NV Chemicals Handel Radcam & Co. Di mana perusahaan farmasi ini kemudian diketahui diambil alih oleh Presiden Soekarno tak lama setelah Indonesia berdiri. Next adalah Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda pada masa Hindia Belanda. Gedung yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat ini dulunya adalah Balai Kota Batavia. Dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoom. Gedung ini dirancang oleh W.J. van de Velde yang dulunya bernama Stadhuis of Batavia. Dan di gedung ini banyak terdapat simbol-simbol satanik. Luas keseluruhan museum ini adalah 13.000 meter persegi. Gerbang utamanya terdiri dari 13 buah batu. Terdapat 13 baris batu utama dam yang berada persis di depan museum. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Karena angka 13 sering dikaitkan dengan setan-setan, dan kebetulan di museum ini juga pas 13 batu, 13 tiang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Selain deretan simbol batu 13 itu, di Museum Fathahillah juga terdapat patung Hermes, yang mana dalam mitologi Yunani, Hermes ini merupakan putra Zeus, di mana terlihat sosok itu memegang tongkat yang di atasnya ada 2 ekor ular yang melingkar. Next adalah kawasan Menteng. Oke, untuk kawasan Menteng ini aku nggak tahu apakah memang disengaja dibikin seperti ini atau memang kebetulan dimirip-miripkan. Tapi sama dengan Bundaran HI, kalau kita melihat kawasan Menteng dari Google Maps, dari view atas langit itu, kita bisa melihat jalan-jalan yang dibentuk di kawasan Menteng itu menyerupai kepala kambing atau Baphomet yang merupakan dewa Romawi kuno yang sering dikaitkan sebagai perwujudan iblis dalam Illuminati atau Freemason. Kalian bisa melihat dengan membuka Google Maps dan tandai lokasi Taman Suropati dan putar atlas hingga 180 derajat. Jalan Untung Surapati di bawah dan Jalan Sunda Kelapa menjadi bagian atas. Jalan Banyumas dan Madiun sebagai tanduk kanan dan Jalan Subang serta Cimahi menjadi tanduk kiri. Maka sempurnalah simbol Baphomet tersebut akan terlihat. Dan jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan mendapati gedung Bapenas tepat berada di bagian otak kepala kambing tersebut. Letak jalan-jalan tersebut tak pernah berubah sejak masa kolonial Hindia Belanda. Wow. Detail banget. Kalau untuk cocok logi ini detail banget karena gedung Bapenas bisa berada di otaknya. Apakah ini menyimpan sesuatu? Komen di bawah. Dan lokasi yang terakhir yang akan kita bahas adalah gedung Bapenas yang tadi ada di otak kambing di peta itu. Gedung Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terletak di seberang Taman Suropati Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, dulunya merupakan loji bintang timur atau Adukstad. Adukstad memiliki arti kami masih berdiri di sini. Bangunan ini dibangun oleh Insinyur N.E. Burghoven Jaspers dan selesai pada tahun 1934.
Dan pada saat pembangunan itu, gedung-gedung satanik Freemason dipampang jelas di pintu masuk gedung tersebut. Namun simbol itu kini sudah diganti dengan huruf timbul yang bertuliskan Bapenas. Bangunan 2 di gedung ini terlihat seperti bangunan lantai 2 lainnya, biasa aja. Begitu pula saat kita memasuki lantai bawah. Tapi kalau diperhatikan, lantai 2 itu dekorasi ruangannya itu kita bisa melihat pemandangan khas Freemason sedang tersaji. Namun begitu naik ke lantai 2, kita bisa melihat dekorasi ruangan yang seperti pemandangan di dalam gereja Freemason. Pada aula ruangan bergaya neo-gotik inilah para anggota Freemason biasa berkumpul. Lantai yang ditutupi oleh ubin kotak-kotak berwarna hitam putih seperti papan catur, dan beberapa lambang khas Freemason ada di ruangan ini. Selain itu pula, beberapa perkakas yang dahulu digunakan untuk keperluan ritual masonik masih disimpan di ruang bawah tanah. Dan salah satu ritual utama yang sering dilakukan di ruangan ini adalah pemanggilan arwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oke guys, sekarang untuk berita informasi masuknya Freemason ke Indonesia itu udah tersebar. Jadi kalian bisa cari sendiri tentang pergerakan Freemason di Indonesia dan siapa aja orang-orang yang pernah ada di dalam grup tersebut. Kalian bisa baca. Tapi kalau untuk gedung-gedung ini yang dikaitkan dengan Freemason, apakah kalian percaya memang dulu digunakan atau ini hanya cocok logi aja? Karena kita tahu masyarakat dunia sangat sensitif dengan yang namanya Illuminati. Dan ketika ngelihat segitiga dikit, mereka bilang Illuminati. Ketika ngelihat tanduk dikit, mereka bilang Illuminati. Jadi gimana menurut kalian? Komen pendapat kalian di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran kalian tentang video ini di kolom komentar. Dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu kalau mereka belum tahu dan mau tahu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.